Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Kali ini saya upload video lagi sebagai uh, tugas dari mata kuliah Hukum Ekonomi Islam yang diampu oleh dosen kami, Ibu Putri Ayu Maharani, SHMH. Kali ini saya akan membahas topik terkait wakaf. Jadi silahkan disimak videonya. Tantangan dalam kehidupan saat ini adalah keterbatasan, di mana apa yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk mengatasi keterbatasan sumber daya guna mendukung ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada saat bersamaan juga mendorong kesejahteraan umat. Salah satu solusinya adalah wakaf. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Muhammadiyah. Keseharian kita mungkin pernah mendengar kata wakaf. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan wakaf itu sendiri? Wakaf berasal dari bahasa Arab, waqafa yaqifu waqfan, yang berarti berhenti, menghentikan, atau menahan sesuatu. Jumhur ulama menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap ainnya atau wujudnya, dibelanjakan oleh wakif atau orang yang berwakaf untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf dimaknai sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, wakaf sebagai ibadah sebenarnya tidak disebutkan secara tegas dasar hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menurut ulama mendukung pembentukan lembaga wakaf. Antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 287, Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan atau menyedekahkan hartanya yang baik. Kemudian juga dalam Quran Surat Al-Imran ayat 92 Allah berfirman, Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenanginya kepada orang lain. Sedangkan hadis Nabi SAW juga tidak secara eksplisit menyebutkan tentang wakaf dalam redaksinya. Namun mendukung pelaksanaannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Nah, oleh mayoritas ulama, sedekah jariyah dapat juga dimaknai dengan wakaf. Contoh nyata kemudian wakaf dalam masa Rasulullah SAW adalah perbuatan dilakukan oleh sahabat Rasul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau menyedekahkan, mewakafkan tanahnya di Khaybar yang ditanami dengan kurma, kebunnya itu. Kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi wakaf terbesar di dunia. Data dari Kementerian Agama pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat potensi wakaf uang sebesar 188 triliun per tahun, yang baru terrealisasi sebesar 400 miliar rupiah per tahun. Tentunya perbedaan ini cukup mencolok ya, dan menjadikan suatu peluang bagi lembaga wakaf untuk mengoptimalisasi penerimaan wakaf dan pengelolaannya.
Nah, kenapa terjadi hal yang demikian? Salah satu kendalanya antara lain sebagian besar aset wakaf belum dikelola secara optimal dan profesional oleh nazir. Selanjutnya kita akan membahas tentang wakaf produktif di Persyarikatan Muhammadiyah. Sebelum membahas tentang wakaf produktif di Muhammadiyah, perkenankan saya membahas sedikit tentang sejarah Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah adalah organisasi yang berbadan hukum yang lahir sebagai gerakan modernis Islam di Indonesia. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November tahun 1912 Masehi oleh Muhammad Darwis atau yang lebih kita kenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di kota Yogyakarta. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 9, Muhammadiyah termasuk nazir berbentuk badan hukum. Nah, nazir sendiri adalah pihak yang menerima dan mengelola aset harta wakaf. Kini, pada perkembangannya, Persyarikatan Muhammadiyah lebih mengutamakan pola pengelolaan wakaf produktif ketimbang wakaf sosial dalam manajemen wakafnya. Nah, wakaf produktif itu sendiri adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk pertanian, untuk bercocok tanam, terus juga wakaf mata air untuk dijual airnya, dan lain-lain. Sedangkan wakaf sosial itu identik dengan 3M peruntukannya, yaitu untuk masjid, untuk makam, dan juga untuk madrasah atau sekolah. Hingga tahun 2021, data menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki sekitar 30 juta orang pengikut. Kemudian ada 10.722 lembaga pendidikan, lalu ada 2.119 lembaga kesehatan berupa rumah sakit dan klinik kesehatan, kemudian juga ada 6.118 masjid dan 5.080 musala, serta lahan seluas sekitar 20,9 juta meter persegi. Nah, data ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah lembaga atau organisasi Islam dengan aset terbesar sedunia. Nah, fokus utama pengembangan wakaf Muhammadiyah pada saat ini adalah bidang pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dasar mereka dalam beramaliyah sesuai dengan surat Al-Ma'un. Sedangkan potensi wakaf uang yang dapat dimanfaatkan sebagai wakaf produktif di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah sendiri ditaksir sebesar 2,4 triliun per tahun. Akan tetapi, besarnya potensi wakaf produktif tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama menurut kami adalah nazir yang kompetensinya masih belum merata, masih belum profesional. Dan yang kedua adalah aset wakaf yang belum terdata sepenuhnya, baru sekitar 40%. Sehingga tindakan strategis sebagai perbaikan dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah adalah yang pertama memberikan pendidikan dan pelatihan kepada nazir sebagai social planner untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf dengan nazir yang profesional, yang berkompeten, dan mereka sendiri fokus pada bidangnya, diharapkan pengelolaan aset wakaf ini bisa lebih optimal dan memberikan hasil yang maksimal. Kemudian juga langkah kedua melakukan pendataan aset wakaf dalam sistem informasi manajemen aset Muhammadiyah atau SIMAM. Organisasi Muhammadiyah ini sudah mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan aplikasi untuk pendataan asetnya yang diinisiasi oleh Lembaga Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengelolaan aset wakaf dalam bidang produktif lainnya seperti membuka toko swalayan,
rencana membuka hotel syariah dan ruang konvensi. Sehingga hasil-hasil dari usaha-usaha produktif tersebut dapat digunakan untuk operasional bagi aset-aset yang lainnya. Sehingga dengan demikian diharapkan manfaatan aset wakaf di persyarikatan dapat dioptimalkan. Wakaf produktif di Muhammadiyah tadi sudah, menurut pendapat saya, sudah dimanfaatkan dengan baik dan benar, tinggal perlu dimaksimalkan, dioptimalkan, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga persyarikatan pada khususnya, serta umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Salah hilaf kami mohon maaf. Dapat juga teman-teman berkomentar, memberikan komentarnya atau perbaikannya di kolom komentar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.